Guys, keren banget guys. Masya Allah, keren banget guys. Nggak sia-sia ini. Oke guys, ini kita mau naik ke, ada namanya di pegunungan Butakawi itu Sabana Garotan gitu. Jadi kayaknya ini di sebelah sisi timurnya mungkin ya. Itu tingginya kurang lebih 1987 mdpl. Ya nanti bakalan kayaknya sih cukup luas, tapi masih jalurnya masih rapat banget ya, jadi masih banyak rumput-rumput tinggi kayak gitu. Kemarin tak lihat-lihat juga di Instagram kayak gitu. Dan ini kebetulan lagi tanggal 2 November lagi buka buat TikTok bersama kayak itu. Jadi nanti kita langsung coba. Nah ini kita mau briefing dulu. Jadi kita dari tim Sabana Gorotan, makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Jadi kali ini mungkin sama seperti biasanya yang teman-teman mungkin sudah backgroundnya hiking dan sering traveling juga. Intinya kita benar-benar butuh kerjasamanya sama teman-teman. Ini adalah satu sabana yang mungkin masih baru dan awal kita baru buka juga open. Kita berharapnya teman-teman juga bisa jaga ekosistem yang di sana biar bisa dinikmati juga teman-teman yang lain, biar tempat wisata ini juga bisa jadi salah satu objek wisata yang nantinya bisa dikunjungi teman-teman di luar sana juga nanti. Jadi kita berharap teman-teman bisa jaga kebersihan. Yang terpenting adalah sampah. Berangkat dengan bersih, pulang juga harus dengan bersih. Jadi bisa bertanggung jawab dengan apa yang dibawa. Terus yang kedua, terkait masalah fisik dan mental, aku yakin teman-teman sudah datang di sini dalam keadaan sehat. Jadi sudah prepare dari rumah untuk trekking, hiking hari ini. Posisinya untuk perjalanan akan diinfokan sama Mas Riki, ya. Siap. Kurang lebihnya berapa lama, rute dan sebagainya nanti akan dihandle oleh Mas Rizky. Okay. Yang terpenting bisa diberi keselamatan, diberikan kemudahan, dan juga kita berangkat pulang dengan keadaan selamat, sehat walafiat, ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih ya teman-teman. Sukses buat trekkingnya ya. Oke, ini kita mulai jalan aja. Kalau estimasi dari Coban Rondo mungkin sekitar 2,5 sampai 3 jaman gitu ya mungkin ya. Kalau dari sini ke Coban Rondonya ya kurang lebih 20 menitan. Kalau dilihat dari maps tadi ya 12 menitan itu pakai motor ya. Jadi anak basecampnya di samping jalan, deket banget kalau dari arah mana itu, setelah belokan ke arah Coban Rondo. Mantap banget guys. Belum mandi ya ini. Yang penting berangkat meskipun nggak mandi. Nih banyak banget guys. Sepertinya habis hujan ya guys ya. Jadi ini judulnya kita memisahkan diri dari rombongannya. Tapi ini
Untungnya ada yang udah pernah ke sana jadi harusnya aman ya. Karena emang ada banyak jalur sebenarnya. Cuma emang kita cari yang lebih cepat aja, yang bisa memangkas waktu lebih cepat kayak gitu. Karena ini udah jam berapa ya? 3:30 mungkin ya. Jadi buat ngejar sunrise kita mesti cepet-cepet ya. Sengan yang rombongan sebelah tadi banyak banget, jadi pasti agak lama gitu. Dan perlu apa ya, pemantauan yang lebih ekstra gitu ya. Kalau lebih dari 10 orang. Oke, ini anginnya agak kenceng ya. Semoga nanti drone-nya bisa naik ya. Karena ini kenceng banget. Cuma nanti mau coba dulu yang agak rendah ya. Jadi mau nyoba bakalan wind strike atau enggak gitu. Tapi kalau kena wind strike nanti wajib diturunin atau enggak. Ngedrone-nya ngerendah-rendah aja gitu. Karena makan depannya pasti banyak jurang gitu. Dan takutnya kalau jatuh nggak kegapai gitu, maksudnya sulit dijangkau. Jadi ya nanti yang aman-aman aja. Tadi cuma jaga-jaga aja bawah biar ya buat mengabadikan footage-footage yang mungkin belum banyak yang orang punya gitu. Jadi tak maksimalin gitu ya. Meskipun agak berat sebenarnya. Oke, gas lah ya. Kalau ketemu plakat Coban Manten, kalian langsung ke arah itu aja. Atau enggak yang masih kelihatan jalur sepeda kayak gini. Cuma kalau dari Coban Robe tadi muternya kurang lebih 2 kilo sih kata mbaknya yang di depan gitu. Nah itu nanti dari pintu rimba kurang lebih berapa ya? 2-5 kiloan lah gitu. Pertigaan tadi kalian belok kanan ya, ngikutin kalau ada pipa air. Nah ini jalannya kayak gini, hutan pinus semua. Nah ini mulai tanjakan konstan ya, cuma nanti 2 kilo terakhir langsung tanjakan ekstrim kayak itu. Mari kita tunggu saja. Di like-nya bagus banget kalau kalian nge-track dari sini. Nah itu kayaknya dari Buta ya, ada lampu-lampunya, headlampnya yang lagi summit. Tuh ada kelihatan sebelah itu. Kalau udah kelihatan city light dari sini kurang 2 kilo lagi ya. Jadi mungkin antara sejam atau lebih kayak gitu lah untuk estimasinya ya. Ini keren banget guys. Cuma anginnya kenceng banget. Guys, Dewan jadi pendaki bingung. Ya karena malam ya kondisinya. Jadi treknya agak susah untuk mappingnya gitu. Ya lah bener ah. Dan bener-bener banyak cabang kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau kesini nanti, mending nunggu plakatnya ini udah jadi semua. Jadi biar lebih aman. Sentuh tilaknya dari yang tadi bawah sekarang agak ke atas. Dan ini jalannya muter ke sana kalau naik motor ya. Cuma nanti kan kalian nggak bakalan bisa bawa motor, jadi nanti muter sini. Kalau di sini banyak sih nih kayak gini terabasan ini. Nah itu ada sih untuk mau kalau motong jalur ya. Cuma nanti mau dikasih plakat mungkin ya, antara kayaknya masih tetap harus lewat yang sini karena yang aman di jalur ini karena lebih landai gitu. Cuma agak muter dikit dong. Kalau ini pas di depan pohon yang paling gede kayak ini. Di sini tuh ya, lumayan ya sebelah sini. Ini langsung lurus nanti, langsung belok kiri. Kebetulan ramai banget. Ini pas banget kita naik pas lagi dipasang ya plakatnya. Hari ini udah di Manten. Oke, jadi ini termasuk perdana first time ya untuk di jalur ini. Mas ini baru buka ya Mas ya? Coba Sabana Karotan. Sabana Karotan. POV masang plakat. Salah satu tempat indah di Malang. Ini adalah pengalaman pertama ya. Mendaki waktu masang plakat. Kayaknya nggak pernah soalnya. Kita mau baru pertama kali. Ya.
target Time. ini jam bareng teman-teman. ini Ayo di sing bebane 4 kabetan. ya. Kami mendaki dengan para konten kreator. Iya ini agak Kira-kira besok kita mau Aku terjebak guys, tolong. teman-teman yang penasaran bisa cek di Sixma, Mas Sixma. nih Kenalin. konten kreator dan konten kreator. Aku terjebak di antara keduanya guys. Jadi itu TikTok. Ini semoga ya bener-bener anginnya hilang nanti pas sudah sampai atas ya. Aku pengen banget nerbangin drone-nya gitu tanpa crash ya. Nah, takut banget gak sih, anginnya kenceng banget kayak ini. Kalau di sini sih masih aman ya ini karena ketutup semua jalurnya, masih rimbun. Cuma nanti kalau di atas kan udah terbuka semua ya. Ya semoga anginnya di puncak doang, di puncak yang di Butak ya. Jadi yang di kita masih aman semoga. Dan apalagi ya, semoga sunrise-nya kelihatan ya, karena kemarin juga habisnya kelihatan. Cuma ini tadi masih ada cerah dan sedikit mendungnya. Jadi berdoa aja semoga dapat semuanya lah ya. Kalau nggak ya mesti nanti kita coba lagi kalau udah dibuka gitu. Mantap. Jadi ini tanggal 2 km left from the peak of Garotan Sabana. Yuk. Kita ninja warrior dulu. Ini masih agak rimbun ya. Ini benar-benar ingat kayak momen pertama kali ke Wilis ya. Malu bisa gini lagi. Ini habis di tebang sih untuk apa ya, rumput-rumput yang tinggi-tinggi gitu. Cuma ya untuk Butak Kawi hampir semua sama di vegetasi awalnya, hampir semua seperti ini. Cuma nanti yang untuk elevasi agak tinggi baru nanti dia mulai tiap jalur itu udah punya ciri khas masing-masing. Ya untuk jalan setelah tanjakan tadi ya, maksudnya tanjakan tadi itu kan agak di samping jurang ya, kayak melipir gitu. Nah itu sebelah kiri kebanyakan tanahnya masih gembur dan gampang banget keinjek gitu. Jadi dan itu rawan kalau misalkan kalian injek ini itu akan turun semua gitu. Jadi mesti hati-hati aja kalau misalkan pas trekking malam. Karena kalau nggak bakalan agak repot ya buat ini naik lagi gitu. Apalagi untuk medannya tanah gembur gini kan. Bukan yang tanah padat yang gampang banget untuk dipegang gitu kalau misalkan kita mau naik buat climbing gitu kan. Dapat bonus guys. Tuh. Bonusnya banyak banget. Mantap. Ini sunrise-nya udah mulai kelihatan ya. Tuh siluet-siluetnya. Tapi untuk tanjakan ini persis banget sama kayak yang di mana Kawinajang Piangantang ya. Dari awal kayak gini semua. Sekarang kejadian lagi di lewat ke Sabana Garotan kayak gitu. Tapi emang so far untuk Butak Kawi semua tanjakannya seperti ini gitu. Nggak ada yang nggak ada tanjakan kayak gini, pasti ada. Dimanapun kalian coba jalurnya pasti kayak gini. Karena emang dia bentukannya tuh agak apa ya, pipih tapi melebar kayak gitu lah istilahnya. Pertigaan lagi ini udah dipalang sama kayu, jadi kalian tinggal aja belok kiri langsung naik. Sebenarnya kalau terang harusnya kelihatan ya. Tuh hutan-hutan lumutnya cakep banget. Tuh. Ini untuk Kawinajang di sebelah sana ya. Nggak kebayang kita dulu pernah lewat situ. Lebih banget. Sekarang lewat bawahnya
yang waktu itu kita nggak tahu ya ini apa, ini mungkin cuma hutan biasa kayak gitu. Akhirnya kita sampai juga. Jam berapa? Setengah 5 kayaknya. Sayang banget sunrise-nya agak ketutup, tapi yang atas bagus banget awannya. Guys, keren banget guys. Masya Allah, keren banget guys. Nggak sia-sia ini. Alhamdulillah ya. Di sini anginnya nggak seberapa kencing, jadi aku nanti kayaknya bisa dengan baju drone. Sumpah ini bagus banget guys. Cuma ini hati-hati ya, dekat banget sama jurang dan rumputnya setinggi ini. Tapi ini sumpah keren banget. Masya Allah. Untung pas cerah. Seneng banget. Yuk gas. POV berasa lagi. Gimana lagi yang nggak berasa, semua berasa di sini. Setinggi ini. Gila banget. Gokil. Yuk. Pucuk. Sumpah keren banget. Jadi yang di depan adalah konten kreator semua. YouTuber, Instagram, TikTokers. Kita semua ngejar sunrise. Udah sampai. Itu di sana puncaknya. Sini kita sampai ya di Sabana Karatan 1987 MDPL. Sini aku langsung mau nyalain drone. Anginnya juga lumayan kenceng sih, tapi semoga aman aja. Selama nanti gak ada wind strike dari notif, kita bebas terbang. Coba dulu mungkin agak rendah dulu biar bisa ketangkap drone-nya. Oke, ini aku mau nyalain drone dulu ya, tapi semoga bener-bener aman. Bismillah saja ya. Tapi kayaknya ini sih masih tergolong aman ya, karena ini mirip-mirip angin pantai gitu. Oke, let's try this, the moment of truth. Tiba-tiba anginnya kenceng banget. Sunrise-nya keren banget. Kita palingan nanti shoot ini aja, pendek-pendek aja, cuma di zoom nanti bisa kan ya. Ini bagus banget siluet untuk ini ya, sunrise-nya ke Welirang.
Guys, setelah hampir semua ya udah banyak banget nih. Ya lumayan loh untuk perdana ya pembukaan. Namanya apa iki? Dan untungnya tadi view-nya juga masih kebuka gitu, nggak yang ketutup banget. Jadi masih worth it banget. Nanti bakalan tak coba lagi sih, soalnya tadi masih kurang footage-nya yang sunrise. Sayang banget tadi karena emang anginnya kenceng banget gitu. Ya sini kita makan dulu ya. Tadi udah ini ya, emang jadi kayak mau ikut gitu, soalnya emang saking dari bawah tadi tuh jarang minum, jarang makan, jadi agak kedinginan. Makan dulu. Mantap. Sarapan dulu. Ini mau coba naik ya. Ini lebih bagus. Keren. Bentar. Ini sih harus. Bentar ya. Oke. Ini bagus. Ya, aku mau. Cuma agak rimbun banget ya guys ya. Asli. Agak. Lumayan rimbun banget. Oh, ini adalah view yang keren itu. Kok ini banget ya. Ini ada ini ya. Ada bekas-bekas pohon tumbang. Sumpah, ini apa-apaan nih? Rumput segini banget guys. Ini kita kira nyasar nggak aku? Masih harusnya ini aku ngikutin bekas-bekas. Bekas jalan. Buset, ini si asli my trip, my adventure. Sekali. Rimbun banget. Itu bagus sih. Lihat orang nonton guys. Keren banget sih. Jalannya yang tadi tuh bagus banget kalau buat jalan. Ini ya, coba lihat. Untungnya cerah. Coba di puncaknya. Puncaknya selamat menikmati ya guys ya. Puncak Kalinajang. Puncak Kalinajang. Ternyata yang dari pos 2 ini pos 2 Buta. Kalau ini pos 1. Sebenarnya deket banget kalau dilihat dari atas. Tapi kalau pas naik sendiri kok agak jauh ya. Ini jalurnya ngeri banget kalau turun. Oh. Iya. Bisa buat berenang guys, jalurnya di sini. Nih, pendaki via Roblox.
Bisa swap view. Demi view estetik guys. Oke, jam 8 kita turun dari puncak ya, mau ke mana itu? Coba Mountain. Nanti mau coba ngeturun juga di sana. Yang tadi dapat si footage yang sinematik juga pakai di lock, terutama yang sunrise tuh dapat cuma 11 detik doang. Itu karena ya keterbatasan ini ya, anginnya terlalu kenceng. Untungnya dapat momen itu gitu loh. Meskipun yang di handphone aku nggak foto sama sekali, nggak ini. Yang penting dapat videonya, footage yang bagus. Semoga nanti yang di air terjun bisa lebih bagus ya drone-nya. Tuh, sini juga ada sabana swanting. Mantap sekali. Hutan lumpurnya keren banget. Bentar ya. Tuh, keren banget. Sangat estetik guys. Kata hutan lumpurnya di sini keren banget. Berasa balik ke Latimojong. Cuma kurang ini lagi ya. Ya ada khasnya lah kayak gitu. Cuma ini udah sedikit mengobati banget tuh. Keren banget sini. Ini jalurnya perosotan guys tuh. Ngeri banget. Karena emang elevasinya tuh segini banget. Nih ya, POV kalau turun securam ini gitu tuh. Oke, dari pertama tadi itu ternyata kita kan naiknya malam ya, dan sekarang pas kondisi siang banget, banyak banget pertigaan ini di tanjakan Mules sama ini. Nah itu kebanyakan kayak tadi kita berlima itu turun ke sini semua. Harusnya itu ke sini. Oke. Jadi kalau ke sini hati-hati. Gitu aja sih. Paling nggak sama yang udah pernah ke sini gitu. Astaga, ini udah lelah banget asli. Mana gerimis lagi. Cepet-cepet sampai BC terus ya udah sih, istirahat dulu. Ya habis ini tinggal belok turun terus ke sana. Sudah akhirnya udah sampai di base camp tadi jam berapa, jam 11-an kayak gitu ya. Dan orang-orang ternyata masih di Coban Mountain. Jadi tadi kan habis banyak nyasar tadi ya kan. Aku mau ngejar mereka gitu ke Coban Mountain. Cuma aku lari kayak lama banget, hampir 15-20 menit. Tapi kayak nggak sampai gitu. Ternyata mereka masih di sana dan emang air terjunnya tuh jauh gitu. Jadi ya mungkin mau coba kapan-kapan aja sih kalau misalkan pas nggak musim hujan. Tapi takutnya biasanya nggak ini ya, kurang gede alirannya gitu. Sebenarnya tadi pas cuma karena emang miskomunikasi jadi mereka nggak ada sinyal. Aku pun mau WA juga nggak bakalan masuk, mereka juga nggak bakalan bisa nge-replay kayak gitu. So ya jadi tadi bener-bener aku mungkin udah sampai setengah atau lebih ya. Aku lihat kayak di bawah itu ya untuk sungainya itu tak kirain itu, dan ternyata masih sebenarnya tadi ada jalan masih bisa lurus gitu. Cuma kayaknya nggak ada tanda-tanda kayak mereka gitu loh, nggak ada suara terus apalagi ya.
ya pokoknya hening banget lah, mungkin karena emang masih jauh itu jaraknya dari aku ke mereka gitu. Ternyata pas sampai sini ya mereka masih di sana gitu. Ya, alhamdulillah sih udah sampai gitu di base camp, rasanya enak banget. Karena emang ya lumayan jauh banget ya, karena dari sini ke mana kayak Bobo Kabin sama Coban Rondo itu aja udah termasuk jauh gitu. Terus naiknya juga, kalau naiknya sebenarnya nggak seberapa jauh, cuma 30-1 jaman doang gitu. Oke, nanti mungkin cukup segini dulu. Nanti mau edit apalagi yang di drone shoot ya, itu yang bakalan tak masukin lebih banyak, atau mungkin nanti bakalan tak bisa juga untuk yang hasil drone, karena benar-benar keren banget. Apalagi yang 11 detik momen sunrise itu maksain drone terbang di angin yang kayak gitu. Jadi setelah nge-shoot gitu langsung tak turunin balik gitu kan. Nangkepnya juga susah karena di landing di bawah juga kurang rata, banyak apa itu namanya, banyak rumputnya juga kan, jadi pasti nge-crash nantinya gitu. Jadi aku pun tadi mau landingin drone itu, beberapa kali tuh drone-nya nggak mau turun, kayak naik terus karena sensornya kan ini ya, terus tak turunin nggak bisa gitu. Tapi pada akhirnya dapetnya ya segitu. Cuma setelah itu anginnya udah mulai nggak banyak kenceng gitu, baru aku shoot lagi dan akhirnya dapat banyak. Oke lah, nanti akan balik lagi di situ nge-shoot yang lebih keren lagi. Mungkin pas di musim panas nanti bakalan lebih bagus ya, jadi nggak ada mendung gitu, jadi pas sunrise-nya naik itu langsung bisa di shoot gitu loh, karena dia kan ketutup sama Bukit Panderman ya, jadi kayak bisa misalkan kita shoot dari samping terus ke arah kanan gitu, jadi kayak reveal mataharinya gitu kan, keren banget tadi sebenarnya. Oke lah, segitu saja, terima kasih semuanya.